Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aula Zuriatujibah dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 41302248. Di video ini saya akan menjelaskan artikel yang sudah saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester supervisi pendidikan dengan judul artikel Peran Supervisi Pendidikan dalam mendorong inovasi pembelajaran di sekolah dasar. Adapun latar belakang masalah yang saya angkat dalam artikel ini yakni yang pertama, bagaimana supervisi pendidikan dapat berperan penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar. 2. Mengapa pembelajaran di sekolah dasar dianggap sebagai landasan utama untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan keterampilan abad ke-21. Yang ketiga, apa yang diperlukan untuk mencapai kualitas pembelajaran yang optimal di sekolah dasar. 4. Bagaimana supervisi pendidikan dapat berfungsi tidak hanya sebagai kontrol administratif, tetapi juga sebagai katalisator dalam mendorong kreativitas guru. Yang kelima, mengapa aspek supervisi pengajaran di sekolah dasar masih perlu dieksplorasi lebih lanjut dibandingkan dengan pendidikan menengah, terutama terkait inovasi pengajaran. Tujuan penelitiannya mengidentifikasi peran supervisi pembelajaran dalam mendorong inovasi pembelajaran di sekolah dasar dan memberikan rekomendasi strategi supervisi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan mutu pendidikan di tingkat dasar. Jenis penelitian yang saya ambil yakni penelitian kualitatif dengan metode studi literatur. Waktu penelitiannya pada bulan Januari 2025, subjek penelitiannya yakni artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan supervisi pembelajaran dan inovasi pembelajaran di sekolah dasar. Prosedur ini dilakukan melalui penelusuran literatur menggunakan database akademik seperti Google Scholar dan Open Knowledge Maps. Proses ini melibatkan beberapa tahap, mulai dari identifikasi, penilaian kelayakan, hingga pemilihan dokumen yang sesuai dengan kriteria pencarian. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis isi yang dikategorikan berdasarkan topik utama seperti peran supervisi dalam inovasi dan tantangan inovasi di sekolah dasar. Instrumennya melalui analisis dokumen yang mencakup aspek-aspek penting seperti teori pengawasan pendidikan, strategi inovasi pembelajaran, dan temuan dari penelitian sebelumnya. Teknik analisis data menggunakan metode analisis isi, di mana data yang dikumpulkan dikategorikan berdasarkan topik utama seperti peran supervisi dalam inovasi, model supervisi yang efektif, dan tantangan inovasi di sekolah dasar. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif dan interpretatif untuk menyusun ringkasan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria keberhasilan terletak pada pemenuhan tujuan penelitian, sintesis data literatur yang kuat, serta rekomendasi strategis yang aplikatif untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar. Konsep supervisi pendidikan. Menurut Adini dalam Adam dan Diki dalam Sutopo dan Sumanto, supervisi merupakan program yang direncanakan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Program tersebut dapat berhasil jika supervisor memiliki keterampilan dan bekerja sama dengan guru serta tenaga kependidikan lainnya di sekolah. Menurut Sukmawati, tujuan supervisi pendidikan untuk membantu guru memahami dan menyadari tujuan pendidikan di sekolah serta peran sekolah dalam mencapai tujuan tersebut. Selain itu, supervisi bertujuan menciptakan situasi kelas yang kondusif, meningkatkan kemampuan profesional guru, dan membantu mereka dalam menggunakan sumber daya pendidikan secara efektif. Inovasi pembelajaran di sekolah dasar mengacu pada penerapan metode, strategi, atau pendekatan baru dalam proses pendidikan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran. Urgensi inovasi pembelajaran di sekolah dasar yang pertama, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan informasi. 2. Meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. 3. Mengakomodasi beragam gaya belajar siswa. 4. Meningkatkan kualitas pendidikan.
5. Mempersiapkan siswa untuk tantangan masa depan. Jenis-jenis inovasi pembelajaran. 1. Pembelajaran berbasis proyek. 2. Pembelajaran kolaboratif. 3. Pembelajaran berbasis game. 4. Pembelajaran berbasis teknologi. 5. Pembelajaran berbasis simulasi. Supervisi pendidikan dan inovasi pendidikan memiliki hubungan yang erat, di mana supervisi berperan sebagai penggerak dan fasilitator inovasi dalam proses pembelajaran. Hubungan antara supervisi, proses pengajaran, dan hasil belajar menunjukkan bahwa perilaku supervisi yang efektif dapat meningkatkan perilaku mengajar guru yang pada gilirannya meningkatkan hasil belajar. Pengawasan yang baik mendorong guru untuk menerapkan metode pengajaran yang lebih inovatif dan efektif. Supervisi berfungsi sebagai koordinator yang menyelenggarakan program pembelajaran dan sebagai konsultan yang memberikan dukungan profesional kepada guru, memungkinkan guru mengakses sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk menerapkan inovasi pembelajaran. Supervisi juga mempunyai dampak yang signifikan dalam mendorong pembelajaran inovatif di sekolah dasar. Menurut Semoyati, pada tahun 2024, supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah dapat meningkatkan profesional guru yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Manajemen supervisi pendidikan di era digital juga dapat mendorong guru untuk menciptakan metode pengajaran yang lebih interaktif dan menarik, seperti penggunaan multimedia dan aplikasi simulasi dalam kelas. Dengan demikian, supervisi pendidikan yang terstruktur dan berorientasi pada pengembangan profesional guru dapat menjadi pendorong utama dalam penerapan pembelajaran inovatif di sekolah dasar. Strategi supervisi yang mendukung inovasi pembelajaran. Strategi yang efektif adalah supervisi kolaboratif, di mana kepala sekolah dan guru bekerja sama merancang dan mengevaluasi proses pembelajaran. Selain itu, supervisi berbasis pembelajaran berfokus pada peningkatan kualitas pengajaran di kelas, dengan pemimpin pembelajaran atau supervisor mengamati dan memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap metode pengajaran yang digunakan. Pendekatan reflektif juga sangat penting karena melibatkan guru dalam proses refleksi diri terhadap praktik pembelajaran mereka, yang membantu mereka menganalisis kekuatan dan kelemahan metode yang diterapkan. Pelatihan dan pengembangan profesionalisme juga merupakan elemen penting dalam supervisi, karena memberikan kesempatan kepada guru untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya melalui lokakarya, seminar, dan pelatihan. Supervisi berbasis data juga dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari nilai ujian, observasi kelas, dan umpan balik siswa untuk menilai efektivitas pembelajaran dan merancang program pengajaran yang lebih tepat sasaran. Terakhir, memberikan dukungan dan motivasi bagi guru. Faktor pendukung dan penghambat supervisi dalam mendorong inovasi. Ada dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yakni keterampilan supervisor, kompetensi guru, dan beban kerja kepala sekolah. Untuk faktor eksternalnya yakni kebijakan pendidikan, sarana dan prasarana, dukungan manajemen puncak, dan keterlibatan stakeholder. Kesimpulan dari penelitian ini ialah mendukung hipotesis bahwa supervisi pembelajaran yang efektif dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menerapkan metode pembelajaran inovatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran supervisi dalam mendorong inovasi pembelajaran di sekolah dasar dicapai dengan menunjukkan bahwa supervisi yang dirancang secara sistematis dapat meningkatkan mutu pembelajaran secara signifikan. Faktor pendukung seperti keterampilan pengawas, kebijakan pendidikan, dan dukungan infrastruktur memainkan peran penting. Sementara, hambatan seperti beban kerja yang berat dan penolakan terhadap perubahan harus diatasi. Saran penelitian tambahan dapat dilakukan untuk mengeksplorasi penerapan supervisi pembelajaran dalam konteks yang berbeda dan pada tingkat pengajaran lainnya. Perlu juga dikembangkan model supervisi yang lebih spesifik dan lebih sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa.
Selain itu, kebijakan pendidikan harus memperkuat dukungan terhadap pelatihan berbasis inovasi dengan menawarkan pelatihan rutin bagi guru dan pengawas, serta meningkatkan infrastruktur teknologi di bidang pendidikan. Sekian video presentasi artikel dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.